Pagi semua. Pagi. Pagi Bu Guru. Pagi Pak Guru. Silakan pembawa acara. Selamat pagi. Sebelumnya kami kembali lagi ada di podcast arsitektur dengan mahasiswa arsitektur dengan ibu pendamping kami yaitu Bu Nur. Ya, sepertinya dia agak grogi Pak. Untuk yang pertama mungkin Ntar dulu dong. Iya, nggak usah grogi-grogi begitu. Ya, ini. Iya. Relax saja. Ya, santai. Ya, ditanya dulu bapaknya, apa kabar apa Pak? kabar Pak? Sehat sekali. Ulangan. Nggak usah, nggak Nggak apa-apa. usah. Nanti Apa-apa, ini aja, diedit aja. Ya, jadi gini Pak. Ya. Nah, ini kan saya ngangon nih. Makasih pertama buat Pak Nala ya, semua ya. Terima kasih kepada Pak Nala karena sudah mengizinkan untuk berkunjung ke studionya beliau. Nah, lumayan jauh sebenarnya. Kalau rumahnya Pak Nala dekat banget sama kampus ya. Ya. Nah, tapi kita biar tahu nih studionya Pak Nala seperti apa. Belakang juga ada Bu Inul untuk yang suka coet-coet. Nah, jadi terima kasih pertama ya kita ucapin kepada Pak Nala atas izinnya untuk kunjungannya semua ke sini. Ini cowok-cowok semua ya? Iya. Ini udah ada cewek nih, kabutnya Pak. Ya, jadi kenapa kita datang gitu ya Pak ya? Ya. Nah, ini dikasih tahu dulu nih harusnya sama Pak Nala. Jadi kebutuhannya apa untuk kunjungannya ke sini? Tadi udah baca-baca sih. Oh, udah baca-baca. Ya. Oh iya, berarti udah dikasih tahu. Ya. Nah, baru sekarang kita tanya dulu tahunya Pak Nala itu dari siapa. Ini sebenarnya mereka dikasih tahu nih Pak sama kita kalau enggak mereka nggak akan tahu beberapa teman-teman yang berkecimpung di arsitek konsultan biro itu Di Bali. Nah, Ada bacanya yang internasional terus. enggak juga. Sekarang coba dites dulu. Yang internasional pun mereka juga belum tentu tahu gitu. Ya, oke. Nah, jadi kesempatan ini kita pergunakan dengan baik untuk mengetahui bagaimana saya juga sebenarnya jarang nih ngobrol serius nih ya sama Pak Nala. Sekarang Serius ya Pak ya. Serius. Biasanya ngawur-ngawuran ya Pak ya. Ya. Nah, jadi sekarang kita serius, kita tanya nih Pak Nala. Oke. Bapak kapan mulai untuk debutnya? Nah, Ini kan debut. debutnya, terus proyeknya apa, terus pengalamannya bagaimana? Saya cerita tentang saya dan perusahaan ini kan. Betul. Oke. Dan beberapa proyek-proyek masterpiece-nya atau proyek butter and bread ya kalau Pak ketebak ngomongnya bread and butter. Ya, jadi silahkan. Nah, Oke. pada Pak Nala. Terima kasih. Saya senang sekali dikunjungi mahasiswa dan juga ibu gurunya. Karena ini hal yang seperti break monotoni ya, kerja terus tiba-tiba ada tamu ini stop kerja dulu. Mungkin Inul kesini dulu, Bu Inul sama Bu Sarah sama Pak Ketua dan Bu Sarah juga biar tahu. Saya kenalkan dulu di kantor di studio ini saya sebagai prinsipal arsitek. Terus Ibu Sarah sebagai prinsipal interior, Ibu Inul sebagai sini dong kan biar dilihat sama teman-teman yang lain. Lihat di situ. Bu, nggak apa-apa nih. Nggak boleh belakangnya. Nggak apa-apa. Ibu Inul kelihatan? Kelihatan Ibu kalau di Inul jadi production officer di sini. Ceritanya cuma di running oleh 4 orang, sebetulnya yang satu ketut mana di belakang. Ya udah. Jadi ada lagi Pak Wayan tapi sedang cuti panjang. Kantor ini berdirinya tahun berapa? 84. Kalian belum lahir mungkin. Belum diproses. Ibunya juga belum lahir. Bayangkan itu 84.
kok nggak bosan-bosan Pak? Sampai sekarang ya ukurannya, size-nya konstan, tidak membesar, tidak mengecil. Settingnya memang setting awal perusahaan ini adalah dibuat untuk proyek yang butuh intensi yang khusus, yang nyaman kita dalam bekerja, tidak dikejar-kejar waktu dan komersial yang terlalu. Jadi konsepnya seperti butik office gitu. Kalau hotel kan ada resort hotel, komersial hotel, bisnis hotel, ada butik hotel. Dengar kan? Lebih kecil memang, lebih kecil tapi lebih fokus pada poin-poin yang dilayani. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana sejarahnya lebih lengkap sudah saya kasih sama Apa? ini. Iya kan diceritain sedikit-sedikit. Terlalu panjang jadi. Pentingnya aja Pak. Jadi kira-kira sambil masuk ke ini ya, proyek apa saja yang sering dikerjakan. Oke. Pada awalnya kita kerjanya hanya di Nusa Dua. Kebetulan waktu mahasiswa saya bantu Pak Wayan Gomuda, dosen UNUD. Beliau dulu kalau nggak salah ketua bagian teknik di DTDC di Nusa Dua. Nah, saya muridnya. Bu Guru kenal Kembali ke Pak Wayan Gomuda kan? Tahu. Ya iya kan kenal. Dari sana saya masuk banyak ke proyek-proyek Nusa Dua. Mulainya, nah ini awalnya Club Mediterane, namanya singkatnya Club Med. 402 kamar, bintang 5, itu tergolong hotel yang unik. Dia sports hotel, camp hotel, bukan seperti hotel resort yang cuman mewah, tapi dia outdoor activity-nya nomor 1 di dunia. Jadi olahraganya lengkap sekali, apa saja hampir ada di situ, termasuk bookers untuk lempar bola besi, kan nggak pernah dengar itu. Panahan ada juga, tenis indoor ada, golf juga ada, sailing, yachting, diving, snorkeling, paling lengkap. Itu hotel yang program ruangnya paling rumit. Dan saya belajar pertama kerja yang profesional tuh di situ. Jadi sebetulnya sekolah saya yang paling lengkap tuh di Club Med itu. Di Udayana adalah teori arsitektur, tapi dalam proyek yang benar-benar belajar itu di situ. Jadi saya adalah orang yang bernasib baik mendapat proyek yang begitu kompleks, lengkap sekali dan lucu proyek itu karena staf hotelnya dibagi 2. Yang satu disebut teman para tamu, yang satu disebut staf. Teman para tamu ini sebenarnya juga pegawai hotel, tapi kerjanya dia menemani tamu. Tamu mau belajar mana, ya diajarin. Tamunya mau belajar golf, ajarin. Jadi dia disebutnya GO, Gentil Organizer. Dia yang mengorganize tamu. Di hotel lain tidak ada itu. Hotel lain ada yang staff, karyawan. Dia ada itu. Termasuk orang yang pengen melukis, diajarin melukis. Jadi saya cerita ini dasar saya menjadi kerja saya yang berikut menjadi perancang resort akhirnya. Sejak Club Med itulah saya kerjanya Club Med, Sheraton Nusa Dua, Hard Rock Hotel, tapi sebenarnya sebelum direno ya, Four Seasons, Sayan, Grand Hyatt Nusa Dua, Ritz Carlton, mana Jembaran, Ritz Carlton itu sekarang jadi Ayana. Jadi itu saya bukan bekerja sebagai arsitek yang super atau arsitek proyek besar. Saya mendampingi sekali, mendampingi arsitek-arsitek internasional yang bekerja di proyek-proyek itu. Pada usia yang sangat muda tidak mungkin ada dapat proyek yang besar-besar, itu kan terlalu besar. Tapi itu menjadi sekolah saya akhirnya. Sekolah di Hyatt, sekolah di Four Seasons, sekolah di semua itu.
Nah setelah itu baru bekerja sendiri bikin kantor ini. Kantor ini dibuat dulu di Jalan Tukar Irawadi, di Panjat aja, pindah akhirnya sini. Sebelum sini di Jalan Cempiring dulu. Ini dulu sudah jadi rumah saya tahun 83 atau 84 lupa. Saya tinggal kosong, karena kosong. Pasti rumah kalau kosong cepat rusak, coba perhatiin. Banyak laba-laba. Akhirnya saya balik sini, saya pakai jadi kantor. Sementara saya tinggal di yang begitu di Tanjung Bungka. Gitu. Oke, setelah proyek-proyek besar itulah saya bekerja sendiri, proyek kecil-kecil malah. Karena ada cerita-cerita dongeng supaya kalian tahu. Proyek yang besar, internasional, itu kalau pakai arsitek juga yang arsitek internasional dan arsitek yang besar. Besar tuh apa? Besar tuh namanya bankable. Bankable tuh apa namanya bisa dijual. Kalau saya malah gitu waktu itu, banknya siapa ini? Hah? Masa ya? Beneran udah. Halo. Ya udahlah. Kalau kurang keras bilang. Jadi kriteria mencari arsitek pada zaman itu dan sampai hari ini pun, kalau proyeknya itu prestigious dan besar, pasti arsiteknya harus bankable. Karena tidak ada proyek besar yang didanai dari kantong sendiri. Semua pasti loan, pinjam uang ke bank. Bukan berarti orang-orang atau investor itu tidak punya uang, tapi bisnis itu begitu alurnya. Kalau bisnis biasanya berpartner pasti keluar uang untuk uang muka aja, habis itu sisanya di finance oleh bank. Nah itulah diperlukan arsitek yang bankable, punya reputasi yang besar, internasional, dan namanya sudah dikenal luas. Jadi akhirnya arsitek Indonesia sampai saat itu dan hari ini pun nggak ada yang dapat proyek yang skala besar. Kalau kamu perhatiin, arsitek-arsitek kita pasti skalanya yang medium low. Yang besar pasti bawa dari Amerika, dari London, dari Prancis, Italia. Itu. Karena bankability itu. Mungkin di sekolah juga mempelajari bisnis arsitektur. Jadi saya dongengkan sampai situ biar kalian nanti tahu. Kok saya nggak pernah dapat hotel bintang 5 ya gitu. Nanti suatu hari kamu komplain sama diri. Gimana nih Bu Guru, saya udah sekolah kok nggak dapet proyek. Ya karena memang alur bisnis dengan alur keilmuan itu tidak selalu satu dimensi ya. Dia punya dimensi sendiri. Nah, setelah proyek-proyek besar itu habis, kan zaman Nusa 2 dan sebagainya itu zaman disebut zaman construction booming di Bali. Proyeknya bintang 5 semua, besar semua. Dan tanah masih banyak sekali dan besar-besar. Sekarang tanah di Bali kecil aja susah dan mahal. Sampai harganya 3 miliar satu area. Kalau tahu harga tanah sekarang kan di Sunset Road. Jadi sekarang memang hampir tidak ada lagi proyek segede-gede itu. Mungkin di tanah laut aja sekarang aku terang. Itu pun warisan dari proyek besar zaman dulu yang didaur ulang, di recycle jadi proyek baru. Nah, setelah itu saya kerja proyek kecil, villa-villa. Paling besar ya bintang 3, villa paling besar tuh villa apa Nul yang terakhir? Villanya Ibu Gel tuh apa namanya? Kailasa. Itu kalau kalian googling sekelas itu. Kemudian villa-villa pribadi, rumah tinggal. Proyek paling besar setelah zamannya construction boom itu yang kita kerja ada di luar negeri justru. Di Afrika Barat, di Niger. Kita kerja istana presiden. Tapi konsepnya pun dari Prancis. Kita kerja istilahnya construction document, design development sampai construction document. Tapi
Rizky kan di luar negeri jadi rada gaya juga. Selain itu kita kerja di Maladewa itu di Indian Ocean, di bawahnya apa ya, Sri Lanka ke arah Afrika. Nanti ada di flash di situ bisa dilihat. Semuanya di situ. Banyak soalnya. Hari ini kita juga kerja balik lagi ke Maldives. Satu proyek nanti ya, masih ada gambarnya yang baru-baru nanti boleh dilihat. Maldives lagi di sini di Ubud, Denpasar, proyek kecil-kecil. Proyek kecil-kecil itu ya paling 1.000 sampai 2.000 meter persegi. Itu versinya Pak Nala kecil. Itu kira-kira begitu bayangan dari cerita globalnya. Baik, apa saja yang sering dikerjakan? Jawabannya resort dan villa-villa. Pengalaman kerja berapa tahun? Itu mulai tahun 84 ya, 84 begitu lulus. 40 tahun. Iya, saya sudah 67. Ya benar juga itu. Apa saja kendala dalam peraturan pemerintah yang sering mengganggu jalannya proyek? Ini banyak ini. Saya cerita dengerin ya. Kendala nomor 1 peraturan pemerintah itu adalah sempadan bangunan, sempadan pantai, dan sempadan tebing. Sempadan pantai kalian tahu berapa meter? Ayo, Bu Guru gimana nulisnya? Pasal dari air sih paling 100 dari Pintar. Dari muka air pasang. Iya. Ukur dan muka air pasang ke daratan 100 meter. Jelas ya, 100 meter. Sekarang saya tanya kamu, di mana ada bangunan di Bali 100 meter dari pantai? Ada. Sudah ngerti yang Pak Nala maksud? Peraturan menyatakan 100 meter dari muka air laut pasang. Kenyataan dia bilang tidak ada. Ini nanti kita seperti menentuk air dulu karena muka sendiri. Artinya apa? Peraturan itu tidak dihiraukan atau dilanggar dengan sangat jelas. Dilanggar dengan sangat jelas, ya kan? Bagaimana bisa terjadi? Ini namanya uang. Sekarang kita belajar realita. Kalian belajar teori kan? Sekolah. Itu ideal semuanya di sekolah itu. Bagus. Hah? Dengar kok dia. Jadi yang di sekolah tuh bagus-bagus dan memang benar harus bagus. Tapi di dalam kenyataan hidup banyak penyimpangan yang kita juga tidak bisa menguasai atau mengontrol sebagai arsitek. Itu tadi sempadan itu. Kenapa di sini bisa 25 meter? Karena bayarannya misalnya 25 miliar, 25 juta. Kenapa di sini bisa 50 meter? Itu nanti kita menjelaskan kita sendiri, kita menjelaskan pemerintah sendiri. Saya takut. Jadi omongan ini di sini aja. Nanti ya, tapi Pak Nala ingin sharing. Realnya bagaimana? Itu realnya. Buruknya bagi arsitek apa? Arsitek maunya ideal. Ideal itu peraturannya bagaimana 100 meter? Saya ikuti. Saya mengikuti 100 meter. Tetapi klien saya marah. Kenapa tanah saya kamu buang 100 meter malah? Ini regulation. What the hell regulation? Coba tunjukkan sama saya mana regulation itu. Ya, tadi kamu jawab tidak ada, tidak ketemu bangunan yang 100 meter. Jadi klien saya bilang saya tuh arsitek bodoh. Konyol. Kamu arsitek yang tidak mau memanfaatkan potensi yang ada, kamu boros-boroskan cuma jadi kebun. Kan begitu. Saya gambar satu. Perasaannya. Sudah ngerti? Kita mau baik,
bilang, John, itu yang kamu lihat tuh semua melanggar. Ya sudah, kita melanggar aja. Ya sudah, kita ikut aja melanggar. Saya bilang, iya kamu melanggar nggak apa-apa, saya kan hidup di Bali. Nanti kalau saya melanggar sampai mati, saya kalah. Kamu yang nyebut kamu aja. Sedih cerita itu ya. Terjadi dan terjadi lagi dan terjadi lagi. Itulah yang paling kendala dalam peraturan pemerintah. Ini apa? Ada pertanyaan yang nggak semua harus dibaca. yang mana? Kalau ini Nanti sambil ngobrol aja dan Oh gitu ya. Kayak ini pertanyaan yang menarik gitu. Oh, saya dibebaskan. Iya. Oke. Jadi kira-kira itu tadi nomor 1 kendala. Nomor 2 yang disebut arsitektur Bali yang harus diterapkan dalam Perda. Itu juga sulit sekali kendalanya, karena kalau gini, arsitektur Bali sering diartikan ragam hias oleh orang-orang yang tidak mengerti arsitektur, termasuk yang buat peraturan itu. Sudah mesti ya. Kalau ada ikut lagu, ada murde, ada canglawang, ada kekupaan, itu Bali. Arsitektur kan tidak demikian. Yang kedua, bangunan Bali yang tradisional itu skalanya kan memang human scale. Depa, agung. Semuanya sangat akrab dengan ukuran skala mata kita, dan proporsinya kan tidak besar, ya kan? Sehingga ragam hiasnya pun skalanya ya segitu itu. Misalnya ada Karangasti ya segini deh. Nah, sekarang bangunannya kayak Hotel Niko tuh berapa lantai tahu? 10 lantai tuh, dari tebing cuma 2 lantai, ke bawah tebing 8 lantai. Nah, saya punya lift khusus. nanti saya kasih lihat video saya bikin dari langit, karena saya paraglider, saya terbang pakai paraglide, jadi saya suka bikin video tentang bangunan-bangunan di tebing-tebing Bali Selatan. Tidak ada sempadan. Tidak ada, benar-benar tidak ada. Jadi ya tidak ada. Jadi kayak gimana ya Pak ya, kalau misalkan 100 meter itu kan idealnya begitu. Jadi kita tuh sebenarnya juga di kampus tuh serba sulit gitu, ngasih tahu mahasiswa harus 100 meter, tapi kenyataannya tuh memang Ya itu yang saya ingin ungkap adalah, mari kita bahas ini. iya betul. Mari kita bahas. Kalau memang mau 100, ya 100 lah. Kalau enggak ya, atau kita nonton dunia ini, di dunia ini. Bagaimanakah dunia ini? Ambil yang paling maju, Amerika misalnya. Amerika itu di mana resort yang di tepi air atau di tepi pantai? Banyak di San Francisco, namanya di Fisherman Wharf. Itu daerah komersial, restoran, toko, tempat hiburan, itu adanya di pinggir pantai. Di manakah bangunannya? Ya di air, ya di pantai. Ya ada yang nonjol ke air, artinya poinnya adalah di mana bangunan bisa dibangun dengan aman, boleh. Kalau kita kan dipukul rata harus 100 meter, itu kan tidak bijak sebetulnya. Kenapa? Struktur pantai ada yang pantai berpasir murni, artinya daratan, pasir, terus sampai ke laut dalam. Struktur batimetrik namanya. Tapi ada pantai yang Gitu. jadi saya lanjutin ceritanya. Selain saya mengelola perusahaan ini, saya adalah ketua desain komite di kawasan pariwisata Mandalika, Lombok. Jadi saya kepala geng di situ. Kepala geng dalam arti kalau ada proyek di Mandalika, diskusinya sama saya. Nah, jadi desain komite, desainnya direview, ada arsitek, ada ahli yang lain, struktur, MEP,
saya ketuanya. Nah, Mandalika itu kawasan yang master plan-nya pun saya bikin TOR-nya, master plan Mandalika itu. Di situ kita mulai mengkomplain masalah 100 meter. Karena 100 meter itu bukan Perda Bali loh, nasional itu. Nasional itu. Jadi bukan salah Perda sini. Sini mengadopsi itu. Kita komplain, kami dan komite mengajukan ke ITDC minta bahwa kawasan tertentu yang batimetriknya bagus bisa didirikan water bungalow, water restaurant, ya kan? Itu hendaknya diizin. Akhirnya diizinkan. Khusus karena itu kawasan KEK. KEK itu kawasan ekonomi khusus. Punya power sama dengan gubernur. Dilawan sama dia. Bisa ternyata. Karena alasan teknisnya mendukung. Di Mandalika, di Lombok Tengah Selatan, dia punya karang dekat tempatnya Nyali itu, Nyali Beach. Tahu Nyali? Pantai kita. Cacing yang bisa di warna-warni. Iya. Itu dia punya ribet jauh ada 1 kilo lebih. Endemik, dari itu endemik. Jadi kita boleh bikin restoran. Jadi seberangnya MotoGP sirkuit di bawahnya. Itu boleh. Jadi itu disuruh kalau kita riset dan kita ajukan permohonan izin khusus diperhatikan juga sama pemerintah. Tapi di situ harus di tagline juga, berarti sejauh mana arsitek terlibat untuk menjaga lingkungan, kan gitu jadinya Pak ya? Iya, memang itu satu paket. Tapi ngomongnya gampang, prakteknya susah juga. Karena kalau kita punya proyek sendiri, punya ribbet, di proyek kita ada ribbet, kita ngomong sendiri, arsitek nggak punya yang dukung. Saya ngomong kan karena ada ITDC. Iya. ITDC kan perusahaan yang besar dan milik pemerintah. Didengarkan, kalau saya sendiri mungkin Iya. Kan jadinya artinya cukup andil arsitek itu dalam menjaga segala hal sebelum kita melakukan sesuatu. ya. Harus riset terlebih dahulu, itu kan penting sekali gitu loh Pak ya. Saya mau cerita sekarang apa sih arsitek itu? Arsitek memang orang yang kerjanya merancang arsitektur dan singkatnya kan. Tapi di dalam diri arsitek itu paling nggak saya lah merasakan akhirnya bekerjanya seperti menjaga Alkitab, kitab suci. Contohnya kalau di suatu fungsi ruang operasi misalnya menuntut temperatur 22 derajat, kamu nggak bisa curi, tidak bisa tidak diselenggarakan. Ya harus segitu. Kalau nggak bakteri akan berkembang lebih ganas. Di ruang operasi itu tingkat penyinarannya misalnya harus berapa? 120 lux atau 150 lux. Juga tidak bisa dikurangi, tidak bisa dikurangi. Itu seperti agama ya. Ini harus, ini salah, ini benar, ini tidak baik. Itu arsitek tuh akhirnya kerjanya begitu. Akustik, ya kan? Ini ruang meeting, sebelahnya ruang nggak tahu apa. Harus dijaga berapa desil boleh masuk, ya. Sama, tidak bisa dicuri juga. Karena kuping manusia tuh punya ambang. Kalau ada pesawat jet mendarat di airportnya di sini udah, ya kan? Karena kantornya tidak akustis. Nah, jadi arsitek itu termasuk orang yang mengawal hal-hal yang harus terselenggara untuk kebutuhan manusia. Akhirnya termasuk pertanyaan tadi, kita sebagai arsitek harus juga mengawal tentang lingkungan kaitannya dengan membangun pulau. Itu sebetulnya otomatis harus ada di dalam built-in jiwanya.
Kalau enggak kita merusak dunia. Memang ada kasus-kasus yang harus kita ikuti gitu ya Pak ya. Jadi kalau kebutuhannya itu seperti yang Pak Nana tadi bilang, kebutuhannya memang butuhnya cahayanya sekian. Kalau nggak nyampe ya kita mau nggak mau harus, Ya, memang harus membuat hal tersebut di dalam tugas kita itu. Aliran udara. Karena situ ini contoh yang tidak baik, kantor ini kurang baik. Hanya ada AC mendinginkan udara, tapi apa yang terjadi? Udara ini diputar lagi terus lagi, ya kan? Lama-lama CO2-nya naik, tapi tidak ada otomatis yang namanya fresh air intake. Kalau di proyek yang benar, konstruksi yang benar, harusnya ada pengukur CO meter. Kalau kita udah bernafas berapa jam, ting nyala dia merah. Mesin itu akan hidup. On, dia masukkan udara. Fresh. Itu, fresh air intake itu yang kita tidak peduli. Kenapa? Dianggapnya udara fresh masuk dari bawah pintu, dari ya, itu sebetulnya nggak boleh, harusnya harus dihitung. Itu contoh yang kadang kita tidak tahu atau tidak mau tahu. Nanti kalau kalian belajar green building, ambil lagi sana. Ya, fresh air intake dalam sekometer. Jadi selama ini tuh berarti Pak Nala tuh diam-diam belajar gitu ya. Sekolah di awal yang Pak Nala ceritain, itu berapa tahun sekolahnya Pak? Di luar sekolah? Saya sekolah tuh lama loh, 8 tahun. Karena memang dulu nggak bisa lulus, kan dosen pengujinya dari luar. Dari Yang sekolah setelah di sekolah formal kan cukup lama juga berarti. Saya sekolah lagi green building lagi, habis itu macam-macam lah belajar. Artinya gini, arsitek itu pada waktu lulus, mahasiswa lulus jadi arsitek, toh belum jadi arsitek, dia harus ada pemagangan lagi. Sekarang ada apa namanya? PPR. Habis itu ilmunya aja belum cukup dari sekolah. Kenapa? Tidak diajarkan bikin spek, tidak diajarkan bikin kontrak. Bagaimana kalian mau kerja? Ya tidak bisa. Kalian mau kerja sama si A, mana kontraknya, draft kontraknya mana? Nggak ada, belum pernah bikin. Bikin gambar bisa, gambar. Nanti mau di tender, ambisin, Pak speknya mana Pak? Nggak ada, ya kan? Karena memang tidak diajarkan di sekolah. Bukan salah Bu Guru, sekolah. Menu di sekolah itu menu teori arsitektur dalam arti akademik, tapi bukan dalam arti praktis. Untuk bisa berpraktek sebagai arsitek, harus bisa bikin spek, finishing schedule, kontrak, ya. Itu belajarnya mungkin nanti di magang-magang itu mungkin. Kayak anak-anak sekarang ada anak Warman Dewa juga udah selesai. Ya kan? Kemudian jelas dan tidak jelas. Jelas apabila kita sudah membuat progres tertentu, kita ajukan untuk diperiksa. Oh sudah oke Nala, sepakat Pak, sepakat. Kalau ada yang sepakat, tekan sepakat. Atau kita catat aja dan sepakat disepakati tanggal sekian. Setelah disepakati dirubah, kita bisa minta kerja tambah kalau yakin. Itu aja. Dan itu juga cukup sering terjadi. Berapa kali dia boleh rubah-rubah? Kalau dari kita maksimum dia boleh rubah sebesar 5% dari nilai fee kita. Kalau perubahannya lebih besar dari 5%, saya minta tambahan. Kira-kira gitu. Nah sekarang proporsi fee kita terhadap keuntungan kita itu bagaimana? Paling enggak kita harus mengamankan keuntungan kita bisa tetap terselenggara apabila proyek dirubah 1 kali atau 2 kali.
itu dari pengalaman nanti dapatnya. Oke, misalnya dalam pengalaman kita sudah maju nih, sudah mau tender dirubah, itu perubahannya banyak kan, kalau dihitung. Itu mau lembar bisa, mau jam kerja bisa, makanya kamu nanti kalau jadi arsitek bikin record jam kerja satu, yang kedua bikin volume kerjaan atau lembar kerja atau berapa file kerja, berapa megabyte kerja, nilainya berapa. Kalau kamu teliti nanti bisa bikin statistik. Saya 1 jam kerja, output saya senilai misalnya 250.000 atau 400.000. Itu bisa dipakai untuk klaim. Saya kamu disuruh rubah kerjaan, yang dirubah ternyata 100 lembar. Kamu harus tahu per lembar ini berapa, 1 juta, 1,5 juta. Jadi dengan cepat nanti bilang, Pak, perubahan ini berdampak terhadap biaya pengerjaan sebesar 2 juta. Terus kira-kira begitu. Oke. Jadi kalau bingung boleh sini tanya. Karena nanti pasti bingung. Oke, apa lagi? Sudah. Oke. Ya, jadi Baterainya habis. oh Ah, iya. saya Ya. ngomong lebih banyak dari Ya, tidak masalah. Yang penting apa yang udah dapat ya, insightnya banyak banget tuh dari Panala sampai ya cara ini itu. kalau ada yang belum tahu puas, boleh main ke sini cari waktu saya kita tuntaskan. Oke. Itu kewajiban moral arsitek. Jadi arsitek tuh punya Saya ini, punya kewajiban moral obligation buat masalah arsitektur. Karena arsitektur, saya tadi bilang, bagi saya arsitektur itu seperti agama. Kalau ada orang minta penjelasan, ya saya harus kasih. Ada penjelasan berbayar, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau kamu yang datang, yang gratis. Iya. Jadi yang tugas. Oke. Oke, kita tepuk tangan dulu dah. Masukannya. Jadi kalau nanti ada tambahan pertanyaan, boleh katanya ke sini. Walaupun jauh, tetap datang. Siapa yang mau ini magang di sini? Siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Pokoknya sekolah yang merestui. Jadi dari kita, karena banyak ya, saya sama temenan sama Mbak Inul juga sering dibantu juga sama Pak Nala beberapa kali juga kesini. Bagus-bagus nggak Pak yang magang di sini, anak-anak kami? Ada 2 ya? Yang 4. tapi banyak. Yang Tapi satu kan banyak. ada 4. 4. Yang 2 masih lanjut. Oh masih ada? Lanjut ya lanjut. Lanjut kerja cari uang jajan. Oke, iya. Berarti masih ada di sini ya. Kakak kelas kalian. Nah, Nah, sini. Chan, Cak, sini Cak. sini. Ada temannya nih. Kenalin, ini kakak kelas yang dari dulu dia awalnya magang, sekarang lanjut ya. oh, satu orang aja. Adit. Nggak masuk. Oh belum ya, belum lulus ya berarti ya. Oke, contoh mahasiswa kakak kelas kalian dulu kafe, habis itu merasa bahwa bukan cari uangnya, bukan cari uang jajan, ternyata ilmunya belum cukup. Balik lagi sini. Masih sekarang dia belajar bikin gambar CD, construction document. Kan gambar ada konsep, design development, ada construction document. Itu kalau gambar untuk tender tuh itu. Setelah itu ada lagi gambar shop drawing, as-built drawing. Kalian baru belajar yang 1-2 ini mungkin. Mungkin belum juga. Itu tadi Chandra belajar construction document. Spesifikasi belum, habis itu baru spek. Oke. Udah? Baik. Ya, terima kasih Bu Sarah juga. Jadi waktu produktif di pagi harinya dipergunakan untuk mengganggu Pak Nala. Jadi
jadi kapan-kapan mungkin diganggu lagi karena ini pilot project buat kami Pak awal. Cuman ya itu tempatnya ini kan kita nih rumah dulunya kecil ya, cuma 2 kamar, ruang makan, ruang tamu, ruang kerja. Jadi memang tidak ideal gitu. Tapi nggak apa-apa kalau merasa gitu. Tapi kan dari sini sudah banyak melahirkan project-project Pak. Melahirkan arsitek juga. Iya betul. Banyak yang ini. Banyak yang bekas kerja di sini dia punya biro sendiri sekarang. Ada yang arsitek jadi arsitek jadi kontraktor, ada dan arsitek juga boleh jadi kontraktor, boleh. Jadi researcher juga. Ada Ada di Singapura. Iya. Jadi Kerja riset aja. ya, riset ya. Oke. Oke. Oke, terima kasih Pak Nala Sama-sama. atas ininya. Jadi kita tutup ya. Jadi nanti hasilnya akan kita sharing sama Pak Nala. Baik, terima kasih. Iya, Selamat iya, belajar ya. terima kasih. Ya. Iya. Ya, Oke, tetap rajin. Pak Nala. Kita foto di mana? Oke, cut.